Sebenarnya pola asuh seperti apa sih yang baik? Apakah kita harus mengikuti pola asuh tertentu atau kita bisa lebih fleksibel berdasarkan situasi tertentu? Assalamualaikum ayah bunda, kembali lagi dengan YouTube channel Bimbel Biba. Di video kali ini kita akan membahas mengenai parenting style. Apa sih parenting style itu? Di dalam psikologi, parenting style adalah pola asuh orang tua kepada anak. Menurut ahli psikolog yang bernama Daina Bamrin, ada 4 tipe parenting style. Untuk yang pertama, ada yang namanya neglectful parenting. Untuk yang kedua, ada yang namanya authoritarian parenting. Untuk yang ketiga, ada yang namanya permissive parenting. Dan yang terakhir, namanya autoritatif. Untuk yang pertama, neglectful parenting itu dimana ketika orang tua mengabaikan kehidupan anak. Orang tua nggak peka dengan perasaan anak, tidak ada yang namanya kedekatan secara fisik juga kepada anak. Dan ketika di dalam sebuah keluarga tidak adanya kehangatan dalam hubungan antara orang tua dan anak, maka dampak pada anak ke depannya adalah anak akan merasa kesepian. Walaupun di dalam keluarganya masih ada orang tua, mereka tidak pernah bertengkar, akan tetapi perasaan kehangatannya itu tidak ada karena adanya kerenggangan di dalam hubungan dengan orang tuanya. Kemudian, dampak selanjutnya pada anak adalah anak memiliki perspektif yang negatif pada dirinya sendiri. Alasannya karena orang tuanya itu mengabaikan perasaannya si anak. Orang tuanya tidak peka dengan kehadiran anak, tidak peka dengan pendidikan anak, tidak peka dengan kesehatan anak. Dan untuk kedepannya, nanti anak juga akan sulit untuk membangun relasi dengan orang lain, yang mana karena disebabkan pada saat kecilnya tidak ada hubungan yang hangat dengan kedua orang tuanya. Kemudian untuk parenting yang kedua yaitu authoritarian parenting, yaitu dimana ketika orang tua lebih mendominasi dalam hubungan suatu keluarga, dimana orang tua lebih strict kepada anak, yang mana anak harus selalu patuh mengikuti aturan yang diberikan orang tuanya. Dan biasanya apabila orang tua yang strict memiliki aturan yang kaku, orang tua akan memberikan hukuman apabila anak tidak mau mengikuti aturan yang telah diberikan orang tuanya. Dan hal itu bisa berdampak pada anak, nanti anak akan meragukan dirinya sendiri. Anak tidak tahu sebenarnya apa sih yang diinginkannya, sebenarnya apa sih yang diharapkannya, karena selama ini anak terkekang oleh keinginan orang tua. Selain itu, anak juga tidak percaya diri, self-esteem pada anak tidak bisa berkembang karena ketika anak ingin memilih pilihan A, sama orang tuanya dikekang, nggak boleh, alasannya karena A, B, C, D, E. Orang tua tidak mau mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak. Dan untuk dampak selanjutnya, anak akan merasa terbebani dan takut akan kegagalan. Hal itu dikarenakan orang tua yang terlalu berekspektasi tinggi pada anak itu. Kemudian pada parenting yang ketiga yaitu permissive parenting, di mana pada permissive parenting itu kebalikan dari authoritarian, yang mana pada permissive parenting justru anak yang mendominasi daripada orang tuanya. Nah, maksudnya mendominasi di sini adalah ketika anak memiliki keinginan tertentu, orang tuanya tentu mendengarkan, namun selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh anak. Jadi pada jenis parenting style yang permisif ini, dampak kedepannya pada anak adalah anak akan lebih manja karena merasa apapun keinginannya pasti akan dipenuhi oleh orang tuanya. Kemudian ketika anak merasa sudah bisa menguasai hati orang tuanya, anak akan menjadi lebih egois, dan pada saat ia bersosialisasi dengan temannya, ia akan merasa kesulitan karena dia tidak cocok dengan temannya, dia tidak mau mendengarkan apa cerita temannya, dia merasa seolah-olah dirinya adalah yang utama. Kemudian pada jenis parenting yang keempat namanya authoritative parenting.
Nah, pada jenis parenting ini, orang tua lebih mendengarkan suara anak, orang tua mau diajak berdiskusi dengan anak, sehingga pada hubungan antara orang tua dan anak ini terjadi yang namanya balance atau setara. Jadi nggak ada yang lebih mendominasi di antara keduanya. Sebenarnya, pola asuh otoritatif ini merupakan gabungan dari pengasuhan otoritarian dan juga pengasuhan permisif. Di mana pada pola asuh otoritatif ini orang tua masih mau mendengarkan suara anak seperti halnya pada pola asuh permisif, akan tetapi orang tua tetap memiliki rules atau batasan di mana anak tidak bisa seenaknya untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Kemudian pada pola asuh otoritatif ini memiliki dampak yang sebenarnya lebih banyak bagusnya, yaitu anak akan lebih mandiri, lebih percaya diri karena dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, dan juga anak bisa lebih percaya diri ke depannya. Dan pada pola asuh otoritatif ini juga akan membuat anak jauh lebih merasa bahagia. Alasannya karena anak memiliki kelekatan terhadap orang tuanya itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya pola asuh yang mana sih yang paling baik? Yang paling baik adalah yang hubungan antara orang tua dan anaknya itu balance, nggak ada yang dominan. Dimana ketika orang tua sudah tahu anaknya bisa mengerjakan sesuatu, orang tua bisa melepaskan anak itu sambil dipantau oleh orang tua. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tua memiliki rules, tidak menekan pada anak untuk harus selalu mengikuti rules orang tua, tapi orang tua juga bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak. Dan yang paling penting adalah tidak adanya kekerasan pada anak, baik secara fisik, secara seksual, secara verbal, secara emosional, psikologis, dan mengabaikan anak. Itulah tadi penjelasan mengenai parenting style. Nah, apabila ayah bunda memiliki pertanyaan, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke semua sosial media yang ayah bunda punya. Dan jangan lupa diklik like, tombol subscribe. Dan tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.